Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Aule Hermawan dari kelas 10B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan April 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi pada tahun gajah. Beliau lahir dalam keadaan yatim sebab ayahnya Abdullah wafat sebelum kelahirannya, dan ibunya Aminah wafat setelah ia berusia 6 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian pamannya Abu Thalib, yaitu orang yang sangat dihormati di kalangan Quraisy. Sejak muda Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang berbudi luhur, berkepribadian kuat, dan mendapat julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Saat usia 12 tahun, beliau ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke Syam. Dalam perjalanan menuju Syam, mereka bertemu rahib yang bernama Bahira. Bahira dapat melihat ciri-ciri kerasulan Muhammad SAW. Bahira memberi nasihat kepada Abu Thalib agar tidak terlalu jauh memasuki daerah Syam karena dia khawatirkan orang-orang Yahudi mengetahui tanda-tanda kerasulannya dan berbuat jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Sewaktu usia 15 tahun, beliau ikut perang Fijar, yaitu perang antara suku Quraisy dan Kinanah dengan suku Qais Alian. Dan pada saat usia 25 tahun, Nabi Muhammad kembali berdagang membawa barang milik Khadijah. Kejujuran Nabi Muhammad membawa keuntungan yang sangat besar. Karena sifat jujurnya, Khadijah tertarik dengan Nabi Muhammad dan mereka menikah pada saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah menjadi pendukung utama dakwah Nabi dan termasuk salah satu perempuan pertama yang masuk Islam. Memasuki masa kerasulannya, yakni menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad merenungkan keadaan masyarakat Mekah yang penuh dengan penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kerusakan moral. Dalam masa perenungan itulah, pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, Allah menurunkan wahyu di Gua Hira ketika Nabi Muhammad sedang beribadah berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 melalui malaikat Jibril. Peristiwa ini sebagai tanda bahwa beliau diangkat sebagai nabi. Beberapa waktu kemudian turunlah wahyu lain berupa surah Al-Mudaththir ayat 1-7 yang memerintahkan beliau agar mengajarkan ajaran Islam. Sejak saat itu, beliau resmi sebagai Rasul yang membawa risalah Allah untuk umat manusia. Tetapi tugas tersebut sangat berat karena Nabi harus menghadapi penentangan kaum Quraisy, meluruskan kepercayaan yang menyimpang, menata sistem sosial yang tidak adil, serta membangun masyarakat yang berlandaskan tauhid dan akhlak mulia. Dalam melakukan dakwahnya, beliau menggunakan dua strategi, yaitu yang pertama, sirriyah secara sembunyi-sembunyi dan jahriyah secara terang-terangan. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi untuk mengantisipasi guncangan masyarakat. Beliau memulai dakwah kepada keluarga dan karib kerabatnya. Setelah 3 tahun Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam, masyarakat Mekah sudah banyak yang mengetahui dan mulai membicarakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan ajaran agama nenek moyang mereka. Sebagian kaum Quraisy menerima dan sebagian kaum Quraisy menolak agama tersebut. Dengan dasar itulah Nabi Muhammad mengubah strategi dakwah yang tadinya sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang memerintahkan beliau agar menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, sebagaimana surah Al-Hijr ayat 94. Sesudah ayat tersebut turun, beliau melakukan dakwah secara terang-terangan, baik kepada bangsawan, hamba sahaya, begitu juga kerabat jauh, kerabat dekat, dan bahkan orang yang tidak beliau kenal. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah mendorong kaum kafir Quraisy menampakkan berbagai macam ancaman. Kaum kafir Quraisy selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan
yang mereka kira mampu menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau semakin semangat dan giat dalam melakukan dakwahnya dan tidak menyurutkan semangatnya itu. Bahkan suatu saat pamannya sendiri, Abu Lahab, menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan berkata celaka kepadanya. Kemudian turun wahyu yang menerangkan bahwa yang celaka bukan Nabi Muhammad, tetapi Abu Lahab, sebagaimana firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 1-5. Tantangan yang dihadapi oleh Nabi saat berdakwah diantaranya yaitu yang pertama, cemoohan dan cacian kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang kedua, ada memanfaatkan pengaruh para pembesar kafir Quraisy. Jadi, kaum kafir Quraisy memanfaatkan para pemuka mereka untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mendatangkan penyair terkemuka. Kaum kafir Mekah mengundang penyair terkemuka untuk membuat syair yang indah sebagai saingan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, melempari kotoran. Abu Jahal pernah melempari kotoran bekas hewan persembahan berhala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, bujukan dengan harta dan kekayaan. Para pemimpin kaum kafir Quraisy mengutus seorang ahli retorika untuk menawarkan harta, tahta, dan wanita kepada Nabi Muhammad asalkan beliau menghentikan dakwahnya. Yang keenam, pemboikotan terhadap Bani Hashim. Pemboikotan ini bertujuan untuk menekan Bani Hashim agar menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun dan menyebabkan penderitaan terhadap Bani Hashim yang terpaksa memakan daun-daunan karena kesulitan mendapatkan makanan. Yang ketujuh, tahun duka cita atau biasa disebut Am al-Huzn. 6 bulan setelah pemboikotan, Nabi Muhammad mengalami duka cita yang sangat mendalam karena Abu Thalib dan Khadijah wafat. Tahap penindasan dan penganiayaan kaum kafir Quraisy terus berlanjut. Saat melihat penderitaan para sahabatnya, Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah. Inilah hijrah yang pertama dalam sejarah umat Islam, yaitu pada tahun 615 Masehi. Rombongan pertama yang berangkat terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Setelah 3 bulan di Habasyah, mereka kembali ke Mekah dengan maksud membawa kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam di Mekah mengenai kondisi mereka di Habasyah. Namun ternyata kehidupan umat Islam di Mekah masih dalam tekanan dan intimidasi kaum kafir Quraisy. Setelah itu, umat Islam kembali berhijrah ke Habasyah yang diikuti oleh 80 orang laki-laki tanpa wanita. Pada tahun ke-10 setelah kenabian, tepatnya pada bulan Syawal, Nabi Muhammad SAW mencari tempat baru untuk berdakwah. Disitulah beliau berdakwah ke Thaif. Selama tinggal 10 hari di Thaif, tidak ada yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Nabi Muhammad mendapatkan perlakuan lebih kejam dan bengis yang dilakukan oleh penduduk Thaif. Pada saat Nabi Muhammad beristirahat di bawah pohon, beliau berdoa meminta pertolongan Allah dan turunlah pertolongan dari Allah. Namun Nabi Muhammad SAW lebih memilih untuk memaafkan mereka daripada balas apa yang telah mereka lakukan. Pada tahun ke-12 kenabian, sebanyak 12 orang laki-laki dari Madinah, yaitu 10 orang dari suku Khazraj, 2 dari suku Aus, dan 1 wanita bernama Afra binti Abid membaiat Nabi Muhammad SAW di Aqabah. Perjanjian ini disebut sebagai Baiat Aqabah 1 atau Baiat wanita. Isi baiat tersebut antara lain, yang pertama, tidak menyekutukan Allah, yang kedua, tidak mencuri, yang ketiga, tidak berzina, yang keempat, tidak membunuh anak-anak, yang kelima, tidak saling memfitnah, yang keenam, tidak mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Sepulangnya ke Madinah, Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di sana. Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 73 orang dari Madinah mendatangi Nabi Muhammad SAW di Aqabah, meminta beliau hijrah ke Yatsrib atau Madinah dan bersedia menerima beliau sebagai nabi sekaligus pemimpin. Pada pertemuan itu,
Abbas, paman Nabi yang saat itu belum masuk Islam, mengingatkan mereka agar benar-benar siap membela Nabi. Utusan Madinah kemudian menegaskan kesetiaan mereka. Lalu Nabi Muhammad bersabda bahwa mereka harus menjaga Nabi Muhammad sebagaimana mereka menjaga keluarganya. Akhirnya mereka berjanji untuk membela Rasulullah SAW dengan harta dan jiwa, taat dalam segala keadaan, baik sulit maupun mudah, dan siap berkorban meski menghadapi peperangan dan penderitaan. Baiat Aqabah II inilah yang menjadi jalan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sekaligus awal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.